Jadi kan saya ke rumah sakit, dapat telepon dari rumah sakit Bayangkara, katanya disuruhnya Diana kan sebagai kakak korban tuh minta ambil darah untuk hasil DNA gitu kan Mak. Jadi ambil hasil darah katanya jika masih diproses hasil otopsinya tuh kemungkinan setelah ambil DNA tuh 2 mingguan katanya kan, baru bisa keluarga dipulangkan ke rumah gitu kan, jenazahnya gitu kan, baru boleh disemayamkan dari pihak keluarga kan. Habis itu disuruh tunggu informasi selanjutnya dari RS Bayangkara. Jadi Diana domisili selama di mana? Diana domisili di mana biasanya? Tinggal di mana biasanya? Oh, Diana. Ya. Diana tinggal di Jambi, kota Jambi. Oh, di Jambi. Merit Iya. kan langsung tinggal di Jambi. Iya. Jadi yang tinggal di rumah tuh ibu, ayah, adik cowok kan sama Sika. Iya. Jadi Diana anak yang paling anak pertama ya. Yang Cika aku anak kedua di bawah Diana. Baru adik cowok tadi. Yang si Ibnu ya. Tiga ya berarti ya. Iya, bertiga adik kakak. Yang muncul cowok. Jadi tinggal di rumah kalau berangkat nanti kanu ke mana ke Pekanbaru, Jambi. Iya. Dia tinggal di rumah si Ibnu seorang sama nenek ya. Kan saya hilang Cika bertiga lah sama ayah kan, ayah ibu Ibnu. Iya. Kan ayah kan baru dulu. Ada lagi kan bulan November tahun batang ayah meninggal kan. Iya. Kabar-kabar ya maksudnya ayah tuh emang sakit juga kan Bang. Itu kan nama sakit kan kepikiran anak ndak ada besogok kan makin down makin parah. Jadi sampai selagi ayah mampu berjuang juga mencari anak pelusinya akhirnya sampai tutup usia kan ndak ada hasil sama sekali kan. Itu kamilah ibu, Diana sama adik cowok sama keluarga yang masih melanjutkan perjuangan ayah untuk mencari. Kayak kami tuh masih yakin kalau Cika tuh kayak masih hidup, masih ada harapan kayak gitu. Mungkinnya di suatu tampe, mungkinnya di apa kayak gitu kan. Jadi kalau minta sama Allah saya dibukakan hatinya kalau masih hidup. Kalau emang yo ndak adonyo kami minta tunjukan di map jenazahnya kan. Tapi tidak juga ada info lah dari kami minta tanya info dari pihak kepolisian, masih suruh tunggu kami masih proses pencarian itu taruh yang disampaikan polisi. Jadi kami itu merasa kurang puas gitu kan. Jadi kami sebagai pihak keluarga tuh semampu kami berusaha mencari kan. Akhirnya kayak gitulah dapet hasil kan keberadaan terkait sama kasus-kasus itu baru terbongkar. Cika kalau seandainya mungkin tidak ada kasus mutilasi di Indago, mungkin kasus Cika bakal sama hasil dari tahun-tahun batang kan tetap nihil gitu kan. Tahu akhirnya ibu tuh emang dari habis lahiran adik cowok tuh emang karena masalah jantung. Jadi sebelum ada kasus tuh dia konfirmasi sama keluarga kan, dia telepon kalau bisa ibu tuh jangan sampai tahu kasus Iko. Kalau misalnya tahu kan beko inge sama dia kan, soalnya kan yang meninggal mutilasi Iko emang masih ada sangkutan keluarga dari pihak ayahnya Dinda tuh sama keluarga kami. Dan Dinda nih masih kawan SMP-nya Cika dulu, kawan SMA dan kawan kuliah. Tapi di kuliah tuh adalah beda jurusan gitu Bang, cuman emang satu kuliah. Jadi kalau tahu kasus kayak gitu kan, jadi takutnya ibu tuh kayak shock gitu kan. Jadi beko TKJ jadi itulah dipantau sama keluarga rupanya orang lain yang ngasih tahu kan. Orang lain kan nggak tahu riwayat penyakit keluarga, tapi kan niatnya baik kan Bang untuk ngasih tahu. Cuman ibu shock gitu kan, kayak orang yang dipercaya, orang yang kayak mana Bang, kayak orang yang kami anggap keluarga adik ya anak nggak gitu menyangkut kan. ya. Soalnya itu yang ternyata yang bunuh anak sama adik kami kan. Kayak rasa pukulan besar bagi ibu kan. Kayak disitulah ibu shock banget mungkin kayak sampai ibu tutup usia juga kan. Kayak dia tuh kayak rasa runtuh juga dunia rasa Bang. Kayak di saat awak tahu keberadaan adik awak di mana gitu kan, rupanya ibu awak pahit pula gitu kan. Kayak
sanggup kata-kata. Terlebih tidak menyangka dengan Ndak pelakunya tadi kak ya. nyangka sama sekali, soalnya ibuku kan ndak ada yang sakit yang itu kan bang, cuman emang sakit jantung masih proses pengobatan bolak-balik RS itu kan bang untuk kontrol apa, cuman kan ibu ini ndak ada yang sakit serius gitu kan, yang kayak emang telantak di rumah gitu kan, emang ndak kayak gitu, cuman kayak shock segitu tiba-tiba ibu Nggak nyangkut ya. langsung ndak ada gitu kan. Kayak Apalagi di masa pencarian ibu tetap sehat waktu itu, ke berbagai daerah dicari ya, ada kabar tentang Cika, dicarinya ke lokasi tersebut ya kak ya. Jadi memang pukulan berat saat mendengar berita ini kak ya. Terakhir dia ke Pasaman. Pasaman terakhir ya. Memang tak putus asa mencari dulu. Ada yang ingin disampaikan enggak kak? Misalnya kok aku kalau Diana pribadi sebagai kakak kandung Siska, Cika kan, kayak sama keluarga besar tuh berharap kayak keadilan lah bagi kami, soalnya kan emang kematian tuh kan emang takdir Allah kan emang, cuman kan mungkin ada sangkutan juga kan atas kasus ini, kayak kurang terima gitu Diana kan bang, kayak walaupun takdir Allah tapi kok melalui ini kayak itu, kayak Diana sama keluarga tuh minta keadilan dari pihak Bapak tuh, kayak minta keadilan lah, kalau bisa tuh nyawa harus bayar nyawa juga Diana harap kayak gitu. Itu kayak gitulah harapan kayak gitu, mungkin kayak gitu juga harapan ayah Dinda, mungkin kan apa yang Diana rasakan di keluarga mungkin itu pula yang dirasakan kan, kehilangan seorang adik, anak gadis gitu kan, dengan cara yang tidak wajar gitu, keji banget gitu bang. Jadi kayak Diana tuh minta dihukum berat-beratnya, kalau bisa hukum mati gitu. Itulah harapan kami sekeluarga gitu. Baik teman-teman, itulah wawancara singkat kita dengan Diana, kakak dari almarhumah Cika yang tinggal di Jambi bersama suaminya dan sekarang lagi berada di rumah karena orang tuanya yang meninggal mendadak, shock ya, karena mendapatkan kabar anaknya ditemukan dengan keadaan yang sangat memilukan. Dan juga Diana tadi minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya, mudah-mudahan kasus ini ke depan tidak terjadi lagi di Sumatera Barat ini, dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita selalu hati-hati dan waspada dalam menjaga keluarga kita, anak gadis kita semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.